warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhli Fatoniawan. Rekan-rekan bisa memanggil saya Tony. Saya seorang praktisi talent mapping. Kita akan membahas bakat berikutnya, yaitu bakat konteks. Orang-orang dengan bakat dominan konteks itu secara alamiah sangat tertarik dan sangat menyukai bahasan-bahasan atau topik-topik atau referensi tentang sejarah atau tentang masa lalu. Dengan ketertarikannya mengenai masa lalu, dia akan mempelajari apa yang terjadi masa kini karena adanya masa lalu gitu. Dia akan mengulik latar belakang dari kejadian masa kini, dari perjumpaan dengan orang, dari adanya suatu peristiwa di masa kini itu karena adanya yang melatar belakangi di masa lalu gitu. Dengan masa lalu baginya dapat dipelajari untuk memahami apa yang bisa terjadi di masa kini gitu. Jika kaitannya dengan relasi, maka dia akan senang menelusuri pengalaman masa lalu atau latar belakang relasinya gitu. Orang dengan bakat kuat konteks seperti itu. Namun apakah orang dengan bakat lemah konteks juga bisa memikirkan tentang masa lalu? Nah, jawabannya bisa. Tapi apa bedanya gitu dengan orang yang tidak berbakat kuat konteks gitu? Kalau orang yang dengan berbakat kuat konteks, dia akan nyaman berlama-lama dan sangat ketagihan untuk mencari tahu tentang masa lalu, tentang latar belakang, tentang sejarah. Nah, kalau orang dengan tanpa bakat kuat konteks atau bakat konteksnya lemah gitu, maka dia akan cenderung cepat lelah ketika membicarakan tentang masa lalu. Atau ketika dia belajar tentang sejarah, maka sejarah itu baginya hanya untuk sebatas apa yang perlu ditahu aja. Jadi tidak ada dorongan untuk menggali terus, mencari terus dan sebagainya. Jadi cukup ketika informasi yang didapatkan dari masa lalu sudah terakomodir, maka orang-orang dengan bakat konteks yang lemah itu merasa sudah cukup gitu, dan akan sangat melelahkan kalau membahas lagi tentang masa lalu. Bahkan orang dengan bakat konteks yang lemah bisa jadi dia tidak ambil pusing dan memikirkan terlalu banyak waktunya untuk masa lalu. Nah, orang dengan bakat kuat konteks ini dapat melihat pola-pola kejadian masa lalu dan menemukan solusi permasalahan di saat ini itu malah dari masa lalu. Jika bakat kuat konteks ini juga dimiliki oleh orang dengan bakat kuat analytical misalkan atau input misalkan, maka dia akan sangat unggul dalam menggali informasi, data ya, berupa data, dan datanya itu valid, benar gitu karena bakat analyticalnya, penggalian itu karena bakat inputnya, dan menggali informasi sejarah itu karena konteksnya. Kemudian dia menggali latar belakang dan sebagainya sehingga dia dapat menjelaskan tentang detail tentang suatu kronologis kejadian atau peristiwa di masa lalu. Jika bakat konteks ini dimiliki oleh orang-orang dengan empati yang kuat, dengan bakat empati yang kuat gitu ya, dan individualism yang kuat, maka dan juga mungkin ada dorongan bakat restoratif yang kuat, maka dia dapat membantu seseorang untuk menemukan seseorang yang mungkin mengalami masalah, menemukan solusi dari permasalahannya dari menggali cerita-cerita masa lalu dari orang yang akan dibantunya gitu. Nah, orang-orang dengan bakat kuat konteks ini cenderung bisa menjalani profesi dengan baik sebagai peneliti misalkan, arkeolog misalkan, atau sejarawan, penulis, kemudian peran-peran artistik yang mungkin akan menggambarkan membuat karya dari sebuah kejadian di masa lalu atau sejarah gitu. Dia bisa jadi orang-orang yang mengabadikan peristiwa-peristiwa masa lalu, dan peristiwa masa lalu itu berharga bagi dia. Inilah peran-peran yang bisa dijalankan oleh orang-orang dengan berbakat kuat konteks. Apakah itu demikian ada dari diri Anda? Coba dirasakan, kalau ada silahkan dioptimalkan.
Misalkan ternyata tidak suka untuk membicarakan masa lalu, maka siasati ketika kalian menemukan saat dimana kalian harus membicarakan masa lalu gitu. Terima kasih dari saya. Demikian bakat konteks. Kita akan bertemu dengan bakat-bakat yang lain di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.